TV Teenager Terapi. Bersama saya Maria Dan saya Karen. Hari ini kami akan membahas tentang Pelecehan seksual nih tim. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung saja mengundang bintang tamu kita paling wow, paling keren, yaitu Terere. Hai guys, jadi nama kamu siapa? Hai semuanya, kenalin aku Shane Gloria. Dan di sebelah aku ada Halo semua, aku Joyce Manuela. Sekarang kalian statusnya sebagai apa nih? aku pribadi masih pelajar kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oh, Aku juga sebagai pelajar kelas 11 atau kelas 2 SMA. Sama dan kita. Iya, Saya kelas sama 11 ya. juga. Ya, kita langsung saja masuk ya supaya tidak lama-lama begitu. Nah, jadi nih aku mau nanya sama kalian berdua. Menurut kalian apa sih itu pelecehan? Menurut kalian pribadi, pelecehan seksual. Jadi justru Oke. Jadi secara pribadi menurut aku pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dia tuh walaupun dia secara sadar ataupun tidak sadar melakukannya kepada seseorang ataupun sekelompok orang, di mana itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang tidak sewajarnya ataupun sepatutnya untuk dilakukan. Dan itu membuat sang korban itu sangat terpukul pastinya. Kalau Dari Shine gimana? sendiri, aku pribadi setuju banget sama Joyce. Itu tindakan yang nggak bisa dibenarkan dari sisi manapun, yang akan menimbulkan dampak negatif kepada korban, mulai dari rasa malu, rasa benci, marah, kecewa, dan lain-lain kayak gitu sih. nah tadi kan si Joyce sudah bilang kalau semua orang itu bisa melakukan dan itu berdampak buruk dan negatif. Kalau kalian sendiri pribadi pernah nggak ngeliat orang yang dilecehkan atau melecehkan nih? Iya. Atau kalian sendiri mungkin punya pengalaman gimana gitu? aku juga pernah nih. Oke, mulai dari aku boleh ya. Jadi aku pribadi itu pernah melihat orang dilecehkan. Kan jenis pelecehan ini banyak ya. Cuman kalau yang kisah yang aku saksikan itu dia tuh diintip, jatuhnya ya diintip, dilihat. Jadi ada seorang pria mengintip wanita-wanita. Jadi lebih dari satu, emang lebih dari satu. Udah nggak sekali dua kali lagi mandi, ganti baju kayak gitu. Jadi Iya. emang nggak benar sih, emang dia kejadiannya tuh manjat ke atap terus ngintip, dan ketahuannya tuh dia kebobolan, tangannya masuk dari atap tuh ke bawah. Terus yang di rumah tuh panik, itu apa, terus kita tengok ternyata emang ya, kayak gitu. Jahat sekali. Iya, seram sih sebenarnya, seram. Kalau dari Sekali ya. Joyce gimana? Joyce? Jujur kalau misalnya dari saya tuh dia tuh sama sih kurang lebih ceritanya. Cuman di ini saya menyaksikan ada orang waktu dia masuk ke dalam toilet ya. Dan di situ emang saya nggak melihat sih, cuma mendengar aja suara-suaranya kan. Dia masuk ke dalam toilet, tutup pintu. Dan mungkin kebetulan karena pintunya mungkin ada agak kayu-kayu gitu ya, tahu kalau pintu kayu itu gimana kan, mungkin ada salah-salah gimana. Dan di situ tuh emang mungkin masih agak kecil-kecil, masih anak-anak kecil, anak SD mungkin, SMP gitu. Dan di situ ada emang suara cowok-cowok bilang, ih kamu lagi ini ya gitu. Dan di situ emang saya langsung kayak mau teriak, cuman karena nggak tahu apa-apa karena masih kecil, saya diam aja. Dan di situ langsung kayak, aduh takut nih gitu. Kalau aku juga pernah sih. Kenapa? Kalian harus dengar juga nih. Kenapa? Ini sama juga sama kisahnya Shine diintip. Itu setelah kejadian itu sudah terjadi nih. Nah, pelakunya udah tahu nih siapa ya kan orang yang ngintip itu. Nah, ketika pelakunya udah terjadi itu pasti pelakunya itu kan laki-laki kan. Laki-laki ini memiliki teman. Nah, teman-temannya itu yang menyerang perempuan ini. Kayak, ih pasti pas sudah diintip laki-laki ini tahu lah bentuk-bentuk perempuan gimana, dalam-dalamnya itu gimana. Jadi kan karena udah terserang kayak gitu, kita sebagai perempuan pasti kayak aduh nggak bisa melawan, kayak takut. Laki-laki juga. Kalau cerita aku kayak gitu sih. Iya, serem banget gitu. Serem banget ya. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya nih ada nih cowok atau kalian lihat lah yang sweet sama cewek. Catcalling gitu. Iya, catcalling gitu. catcalling. Kalau menurut kalian dari sendiri sih tanggapan kalian apa sih dengan orang-orang kayak gitu? Oke, dari aku ya. Kalau menurut aku sih tanggapan terhadap orang yang kayak gitu, apalagi misalnya dulu kan pernah digituin kan. Nah waktu masih kecil emang tanggapannya kayak ya masih suka main-main gitu, masih kayak mau diajak canda-canda, kayak
ya kita juga mau dekat, mau main-main gitu kan. Nah cuman kalau misalnya udah ranjak dewasa gini, udah apalagi udah SMA, ada SMP ke SMA, dan dilakukannya juga waktu SMA, ya tanggapan aku secara orang yang sadar diri gitu kan, otomatis aku langsung kayak sakit hati dan aku di situ marah. Pasti aku sangat marah digituin. Walaupun cuman di catcalling gitu, aku emang orangnya emang langsung marah gitu kan. Iyalah. Ya nggak Paling suka. kayak kalian gitu. Iya, dalam hati emang kayak nggak suka. Dan pernah waktu pulang sekolah naik motor emang sendiri gitu kan. Nah mungkin agak sore, jadi orang jam pulang kerja juga. Apalagi banyak kan orang pakai pickup, kacanya diturunin gitu, kacanya diturunin, dan aku dari belakang pickup dari serong kanan gitu mau nyalip kan. Cuma dari belakang itu udah nampak kaca spion muka orang-orang yang dalam pickup itu, kayak nengok-nengok ke kacanya, ini nengok apa nih, ngapain, ada apa? Padahal di belakang tuh emang nggak ada apa-apa, kayak biasa aja orang naik motor gitu kan. Dan feeling aku emang apa dia mau catcall atau apa gitu kan. Jadi aku emang langsung gas aja, karena aku emang orang yang nggak mau digituin, dan aku langsung gas. Dan bener aja waktu aku melewati dia langsung kayak adek gitu. Jawab lah, apa bang? Tapi itu bener karena aku rusak nggak bisa menjawab gitu. Kalau dari Shine, Aku setuju sama Joyce. nggak biasa aja. Enggak dong, karena itu Iya. bersangkutan sama diri kita sendiri gitu kan. Enggak sekali dua kali ya digituin gitu, apalagi kita cewek, adek atau kedengar gak sih? Kayak gitu. Ya nggak usah, kalau dari aku pribadi sih nggak perlu direspon ya, karena kalau kita ngerespon itu tuh mereka tuh yang kayak malah seneng menjadi. pula. Iya, makin Menjadi. menjadi. Jadi yang kayak Joyce sih tadi disalip kayak ya dia salip aja, nggak usah diladenin kayak gitu. Kalau aku ngomong dalam hati, apa sih ini cowok? Iya, Nyebelin banget. kayak nggak pernah nengok cewek cantik. Iya. Dan Cantik loh ini. iya, cantik banget. Bener sih, kita nggak bisa diam aja sih memang kalau misalnya digituin. Kalau misalnya nih kalian, seandainya kalian menjadi korban pelecehan seksual, hal apa yang bakalan kalian lakukan? Kalau dari Shine dulu boleh? Jadi korban. Iya. Serem pula pertanyaannya jadi korban. Dan sampai ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi jadi korban, pertama pasti adalah menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Kita bisa lihat kok, kita harusnya pandai untuk membaca gerak-gerik orang gitu kan. Kalau ada hal-hal yang mencurigai, kalau belum terjadi nih ya, kalau bisa sangat usahakan jangan di tempat itu lagi gitu kan. Kabur, lari, cari teman-teman yang betul-betul lingkungannya bagus. Yang kedua, kalau misalnya itu udah terjadi, ya kita mau gimana? Tapi yang perlu diingat adalah jangan melakukan hal yang sama. Jangan kayak enak pula, jangan pula kayak gitu kan. Ya tetap harus lari dari situ. Kemudian itulah gunanya kita untuk cerita ke orang lain. Cerita mungkin ke orang tua dulu yang lebih ngerti kita, biar mereka mereka tuh lebih ngerti harus ngapain gitu sih. Atau mungkin kalau kejadiannya di sekolah, ceritalah ke guru gitu. Kalau aku pribadi gitu. Kalau Joyce? Kalau menurut aku sih sama, secara garis besar. Emang pertama kalinya kalau misalnya kita emang jadi maksudnya kita belum dilakukan seperti itu, belum jadi korban, dan kita pastinya ada tahu kan baca gerak-geriknya juga, dan emang itu semua dimulai dari diri kita sendiri sih. Tergantung kebiasaan kita, apakah itu kebiasaan yang positif ataupun itu kebiasaan negatif gitu. Dan kalau misalnya emang kita pada dasarnya emang udah kayak have fun sama, udah anggap biasa aja sama orang yang berlaku seperti itu, tentu orang bakal kayak, oh ini orang udah biasa nih sama kayak ini, kenapa nggak aku coba gitu. Bisa aja orang tuh berpikir seperti itu. Nah makanya kalau misalnya kita, apalagi kita udah SMA, udah beranjak dewasa, udah mengerti tentang diri kita sendiri gitu kan, kita harus bisa bedain pergaulan yang baik sama yang enggak, yang buruk bagi kita sendiri. Ya mungkin bagi orang itu ini have fun aja, hal yang biasa. Ya hal yang biasa, tapi balik lagi kita sendiri, kita anggapnya gimana, karena itu buat kepentingan dan kebaikan kita juga. Jaga diri. Iya, khusus jaga diri juga. Tapi kalau misalnya emang udah terlanjur dan kita emang udah dilakukan ke kita gitu, hal pertama emang harus keluarga kita harus tahu sih. Iya, karena kita masih seorang pelajar dan kita juga masih butuh orang tua untuk melakukan, maksudnya untuk memberikan saran atau apapun yang terjadi atas kehidupan kita gitu kan. Yang pertama itu saran aku sih itu, kita harus kasih tahu ke orang tua kita, ke orang kita mana yang lebih dekat, supaya mereka tuh bisa memberikan solusi terbaik sih kata aku. Dan kalau misalnya emang apalagi kan pelecehan seksual ini bukan hanya terjadi di masyarakat luas, bahkan dimanapun dia, sekolah, sekolah apalagi, bahkan sekarang
beritanya kebanyakan di situ emang. Iya kan? Tapi kalau pegang-pegang gitu kayak Iya. Awal-awal kan pegang pegang-pegang. paha ini ya. Pegang-pegang. Naik Baru atau naik. turun. Pundak nih kayak mengesek gitu. Awalnya. Nanti ke seluruh tubuh atas kepala. Makanya kita pentingnya untuk menjaga diri. Jaga diri. Iya, itu dia. Nah, terus itu tadi kan kalau misalnya kalian korbannya nih. Kalau contohnya orang yang terdekat atau orang yang kalian paling sayang, entah adik kek, siapa kek yang kalian sayangi, itu gimana tuh? Dilecehkan misalnya. Apa sih Kalau- tindakan kalian? Kalau menurut aku orang terdekat ya, misalnya adik. Kalau adik aku dan secara langsung aku lihat seperti itu gitu kan. Pastinya aku dalam hati emang udah marah kayak kesel. Ya Tuhan, kenapa harus terjadi sama adik aku gitu? Kenapa nggak orang lain aja? Teriak gitu. lah. Iya, tapi kalau menurut aku ya yang aku lakuin itu bukannya aku teriak gitu. Aku nggak bakal teriak karena kalau misalnya teriak Banyak kemungkinan. banyak yang kemungkinan. terjadi. Iya. Yang makin buruk. Makin buruk, bisa jadi dia makin parah melakukan hal itu ke adik kita, Lari. ataupun dia lari. Karena kalau misalnya dia lari ya kita nggak punya bukti apa-apa gitu kan. Benar. Jadi kalau menurut aku ketika kita sudah melihat secara langsung dengan mata kita sendiri, menurut aku sih direkam gitu. Tapi rekam itu pun kita emang dengan maksud kan kita Bukti. bukti sebagai tujuannya bukti, bukti. tujuannya untuk bukti gitu. Kalau saya Mungkin aku menambahi apa yang Joyce bilang ya. Apa sih yang bakal aku lakuin sebagai kakak gitu atau sebagai saudara? Ya mungkin itulah gunanya Tuhan kasih aku ya untuk istilahnya menghibur, menenangkan dia, menasehati gitu loh. Pasti nggak mungkin dia ada rasa kecewa ke diri dia. Cuman ya itulah kita sebagai saudaranya ya kayak semangat gitu kan, harus ngedukung dia, tetap ngedukung dia gitu karena dia akan tetap berharga. Begitu. Nah, tadi bicara tentang orang-orang terdekat nih. Kalau misalnya seorang anak atau kakak kalian itu situasi rumahnya itu broken home, karena nggak semua orang bisa cerita kan kalau situasi di rumahnya itu broken home. Kalau tanggapan dari kalian itu gimana? Broken home. Kalau aku pribadi mungkin ini jatuhnya ke orang tuanya ya, yang pisah atau gimana. Kayak kalau kata anak muda sekarang home tuh nggak harus di mama papa. Betul. Home tuh bisa di orang-orang yang mungkin emang Tuhan kasih untuk kita. Bisa jadi guru, bisa jadi teman gitu kan. Orang-orang terdekat sih sebenarnya emang nggak harus orang tua, cuman orang yang kita percaya itu sih ya kalau aku pribadi. Kalau Joyce? Kalau menurut aku broken home itu emang orang tua kita gitu kan maksudnya. Nah jadi kalau emang papa mama kita seperti itu dikatakan broken home, ya kita sebagai anaknya itu bukan menganggap itu sebagai suatu ucapan negatif kepada kita. Tapi ya dimana kita juga tahu situasi dan kenyataannya mungkin orang tua kita memang seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita membangun keluarga yang lebih baik gitu. Kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita. Dan dengan itu mungkin kita bakal bisa membuktikan ke orang-orang yang mengatakan kita adalah yang broken home atau menjulit-julitin kita, kalau kita tuh sebenarnya bukan anak broken home yang hanya bisa bergantung sama orang tua dan lain sebagainya seperti itu, tapi kita juga bisa berdiri, kita bisa membangun keluarga kita menjadi lebih baik gitu. Bahkan mungkin lebih baik dari anak yang nggak broken home, yang fun aja gitu. Sedikit menambahkan apa ya, anggaplah keluarga broken home gitu kan, tapi itulah pentingnya untuk berdamai sama diri sendiri. Penerimaan ke diri sendiri, apapun yang udah dialami, apapun yang udah terjadi atau akan terjadi, penerimaan akan diri sendiri itu kan penting ya. Jadi ya apapun kondisinya dia yang kayak oke, makasih Tuhan, dijalani dengan baik gitu. Tetap bersyukur sih. Betul. Kita Bukan harus senang nih bersyukur nih karena ini bukan, cuman Tuhan punya rencana yang lebih baik. Betul. Nah, tadi kalian bilang kan kalau misalnya orang terdekat kalian yang jadi korban, salah satu solusinya itu ngerekam. Menurut kalian itu adalah upaya yang terbaik atau enggak? Atau gimana? Kalau menurut aku upaya terbaik mungkin enggak juga ya. Tapi emang itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan karena dimana apalagi kita sebagai seorang wanita gitu kan. Secara kalau kita pikir wanita melawan laki-laki apalah dayanya gitu. Benar. Nah tapi kalau misalnya kita udah ngerekam itu kan sebagai bukti dan kita juga bisa nunjukin gitu ke orang tua kita dan mungkin bisa menindaklanjutinya ke pihak yang berwajib gitu supaya hal itu juga bisa dihilangkan tanda kutip sih walaupun susah di Indonesia gitu.
Terus kalau misalnya perasaan korban itu gimana? Karena bisa jadi nimbulin trauma yang membekas kan bagi si korbannya, dan juga Apalagi mental dia pertama health-nya kali pasti terganggu misalnya. Kan dari lewat yang direkam itu. Menurut aku pribadi kan tujuan kita ngerekam tuh bukan yang gimana-gimana, tapi ini fokus awal kita adalah untuk kayak pembuktian. Tapi balik lagi ketika semua kondisi itu udah selesai, kita harus dong bertanya kepada yang bersangkutan, kepada korban, menurut kamu gimana gitu. Kalaupun itu emang menjadi trauma buat dia, sebisa mungkin kita nggak ngasih tunjuk ke dia. Tapi emang yang kayak kita emang tujuan kita mau ngasih ke pihak berwajib nih. Bisa jadi dengan video itu yang kayak ini orangnya, yang kan kita fokuskan ke orangnya gitu ya. Gitu sih kalau aku pribadi. Atau mau tambahin Joyce? Iya sih, dan kita bukti video itu kan bukan untuk kita sebarkan di Iya, medsos, bukan Kita untuk dia lihat juga- lagi gitu. bukan supaya orang-orang banyak yang lihat gitu apa yang dia lakukan, cuman kita emang lebih ke sebagai bukti ke pihak yang berwajib supaya ya kalau berita atau apa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi di depan mata kita sendiri gitu, dan itu tuh bisa diselesaikan, kita harapnya seperti itu. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya Komnas PA itu mengatakan 2.793 anak itu merupakan korban kekerasan seks dan pelakunya itu adalah orang terdekat. Misal dari guru atau orang tua terdekat. Kalau tanggapan kalian melihat berita yang sangat miris ini gimana? Coba dari aku ya. Tanggapan aku sih 2.793 anak. Iya, 2.793 Besar anak. juga jumlahnya. Iya. Dan menurut aku itu emang fakta sih, buktinya emang bisa kita lihat di lingkungan kita pribadi gitu, karena emang apalagi misalnya di lingkungan sekolah gitu kan, emang nggak cuman antar siswa yang melakukan, bahkan gurunya atau pengajar itu pun melakukan hal itu sendiri, jadi nggak menutup kemungkinan angka pelecehan seksual anak itu makin besar gitu. Dan emang itu makanya SDM Indonesia itu harus diperdayain lagi, harus diberikan mungkin sekitar kayak mungkin training atau hal yang lebih mendalami lagi supaya emang pemikiran-pemikiran atau logika guru itu bisa diubah gitu, dari cara mengajarnya, cara dia berhubungan dengan siswa itu gimana, mengetahui batasan-batasan yang seharusnya dilakukan gitu. Kalau Shine sendiri? Dari pertanyaannya tadi, itu tuh orang terdekat malah ya yang menyakiti. Ya nggak terkejut sih gitu kan, kayak ya banyak kemungkinan besar dan nyata udah terjadi kayak gitu. Itulah pentingnya kayak yang aku bilang tadi, ke orang yang kamu percaya, yang mungkin emang benar, tapi bisa jadi orang yang dipercaya itu bakal melakukan itu gitu. Ya balik lagi ke diri sendiri sih, kayak itulah buktinya, kayak bahkan orang terdekatmu aja melukaimu, siapa lagi yang harus kuat kalau bukan kamu sendiri gitu loh. Kalau cerita-cerita yang pernah kalian dengar tentang orang yang korbannya itu merupakan orang terdekat dari si pelaku, Atau ada nggak yang pernah lihat kalian gitu, dengar gitu? dengan mata kepala kalian sendiri? Ada Ceritakan. yang tadi tuh Iya. orang terdekat. Oh, yang Yang tadi itu begitu orang gitu, terakhir. orang Iya, terdekat. aku juga orang terdekat, betul. Iya. Sakit banget loh. Iya. Sampai kayak abang aku tuh yang kayak marah banget. Ini siapa coba yang sedih gitu kan. Aku aja yang malahan yang mengapakan aku itu yang apa ya, Jatuhnya melecehkan. dia melecehkan, itu juga orang terdekat. Itu kayak aduh sakit banget loh. Tapi kalau aku yang melecehkan itu emang lebih ke tetangga sih. Oh iya, Lebih ke tetangga. tetangga. Benar, tetangga. Banyak juga tetangga-tetangga yang kayak sok-sok jadi abang-abang yang bisa dipercaya sebagai adik-adik kecil kan. Kayak adek sini adek main, padahal niatnya adalah niat yang negatif gitu loh. Ya aku punya cerita juga nih. Jadi adalah di satu sekolah. Ini bahas yang disinggung Joyce tadi, SDM. Ternyata guru pun melakukan hal yang sama. Oh, ngeri banget Dia ya. di satu sekolah, dan dia di kelas tuh jadi rame-ramenya nih lagi belajar. Terus tuh dia di akhir pelajaran tuh dia nanya, siapa nih sekretarisnya? Terus sekretarisnya angkat tangan, saya Pak. Kalimat selanjutnya ini bikin shock. Minta nomor WhatsApp-nya, saya mau kirim link video. Itu langsung yang kayak sekelas, guru loh, dia yang ngajarin kita. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir wajar sih murid-murid zaman sekarang kayak gini, gurunya aja kayak gitu. Iya, Cuman kan benar, kita benar. tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, Betul, yang betul, mana yang betul. benar, yang mana enggak. Jadi itulah, kalau menurut kita nggak benar, ngapain gitu ya? Cukup jadikan untuk pembelajaran. Gitu. Terus sampai sekarang di sekolah itu bagaimana Shane dengan guru tersebut? Iya, gurunya nggak dilaporin gitu. Iya. Sedengarnya aku katanya sih udah dilaporkan, cuman kita nggak tahu ya atas-atasan tuh kayak mana gitu. Wah. Sampai bapak itu tuh dicap. Jadi kayak dibiarin gitu ya?
Ya banyak sih yang kayak gitu ya, Ya yang kayak banyak. bahkan seorang guru nengok tuh malah ketawa. Kayak teman-teman kan kayak nggak jadiin gurunya kayak apa sih, Bahan bicara- bercandaan gitu. bercandaan juga, ya bicara. Ada, pastinya ada. Jadi cuman dia mau kayak mana, apa yang bisa dilakukan Iya gitu. sih, kan dia guru, gitu. harus dihormati juga ya kan. Betul. Terus ini ada lagi pertanyaan nih, kalau contohnya nih posisinya sahabat kalian itu anaknya broken home, dan untuk berdamai itu nggak semudah itu pastinya kan. Terus hanya kalian nih yang bisa dijadiin tempat curhat. Menurut kalian apa sih yang akan kalian lakukan? Berhubung aku punya sahabat dekat ya, sahabat baik sekali, walaupun agak jauh-jauhan, cuman kami berdua tuh selalu yang kayak bilang, kayak di lirik lagu When Everybody Push You Down, I Will Pull You Up. Jadi ketika dunia malah menjatuhkan kita, kita loh sebagai sahabat yang kita tahu lah terbelakang dia, kondisi orang tua dia nggak baik gitu, kita lah balik lagi Tuhan tempatkan gitu kan sebagai penghibur di sekitar dia gitu kan, menguatkan dia pastinya. Kayak yang Maria bilang, berdamai dengan diri sendiri tuh nggak mudah, butuh proses, dan itu balik lagi ke hubungan kita sama Tuhan juga sih. Benar. Kalau dari Joyce gimana? Sama sih keadaannya, aku juga punya sahabat dan emang kondisi kami mungkin berbeda gitu ya, maksudnya yang dia di kelas gimana, yang aku di kelas gimana gitu. Tapi emang kami juga sebagai sahabat juga sering cerita gitu kan, kayak misalnya dia sering pas jam break makan siang kan lumayan banyak tuh waktunya, jadi dia cerita kayak, Joyce tadi aku di kelas gini loh, tau gak sih gitu. Dan aku juga, aduh gimana ya, masa sahabat aku digituin gitu. Dan emang itu tindakannya bukan cuma sekedar teman di kelas dia yang melakukan itu ke dia, lebih ke gurunya sih, yang melakukan guru mata pelajaran gitu, yang maksudnya kayak melakukan hal tersebut ke dia. Dan menurut aku emang kenapa ya guru-guru zaman sekarang itu emang harus tanggapannya itu seburuk itu ke siswa-siswanya, kenapa nggak bisa membangun gitu kan, karena kan kita siswa itu sebagai pelajar yang harus dididik untuk menjadi lebih dewasa, lebih baik. Benar-benar, ngomong-ngomong kita semua ini pelajar kan, nggak terlalu ini asing lah di telinga kita kalau mendengar kata tentang pacaran. Banyak orang-orang di luar sana pacarannya kayak cowok dan cewek ini, cowoknya minta pap dong sayang gini-gini, dan terus si situasi ceweknya ini nggak mau putus atau misalnya mau mempertahankan hubungan dengan abal-abal, harus mengorbankan dirinya gitu loh. Terus menurut kalian itu gimana? Pernah pacaran? Nggak pernah pacaran, tapi paham lah, kurang lebih paham lah sama kondisi. Ya betul. Tadi ngebahas pub ya, pub. berarti kayak foto tuh kan, nggak jarang sih, maksudnya kayak nggak suatu hal yang baru kayak anggapan namanya siapa ya namanya, misalnya namanya si dua cowok ini, satu si Agus, satu si Siti. Jangan Agus kayak apa sih orang Batak tuh manggilnya? Uco aja. Ceweknya Butet. Si Uco nih. Tet, kirim foto lu Tet, kau lagi ngapain? Misalnya kan kayak gitu. Ya kalau aku pribadi kayak lagi wajar gitu. Betul. Tapi kalau sampai tadi kata Karen mengorbankan dirinya, kayak kalau bisa ngomong jahat kayak, kok siapa? Iya betul. Kayak bahkan orang tua aku tidak seperti itu gitu kan. Masa lebih penting status itu daripada diri kalian sendiri? Gitu sih kalau aku pribadi. Kalau Joy sendiri? Ya kalau menurut aku hubungan pacaran itu untuk kalau misalnya secara papan gitu, misalnya ngirim-ngirim foto gitu, ya secara wajarnya aja. Kalau misalnya emang dia butuh tahu kondisi kita atau kita lagi ngelakuin apa gitu, ya udah, kayak misalnya aku lagi di sini, aku lagi di kelas, aku lagi ngerjain tugas gitu kan, di foto gitu. Jadi emang sekedar cuman untuk mengetahui kita lagi ngapain aja gitu, nggak lebih, cuman sebatas itu aja gitu. Apalagi kalau misalnya kondisi kita di kelas, ya tau lah kan, mungkin lagi mampir apa nih sekarang gitu, lagi dipapin gitu. Cuman kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih ke private-nya diri kita, itu benar-benar nggak boleh, karena itu emang privasi diri kita yang tahu, harus cuman diri kita yang tahu. Ya bahkan sama kata Shan tadi, orang tua kita pun nggak seperti itu gitu. Nah jadi gini, kalau misalnya nih sebagai korban merasa kalau misalnya pelaku ini ditangkap adalah hal yang terbaik bagi mereka, bagi kesehatan mental mereka, apakah itu benar-benar efektif kalau si pelaku ini ditangkap dan itu benar-benar yang mereka butuhkan bagi diri mereka? Mungkin kalau efektif sekali enggak, tapi itu adalah salah satu cara. Kan dengan, ya wajar sih trauma gitu kan, dengan si korban bilang kayak,
nggak mau tahu, pokoknya dia harus ditangkap, layak. Iya. Maksudnya tuh Layak. menurut aku pribadi tuh setimpal ya, kayak setidaknya mengurangi traumanya si korban, kayak udah nggak ada dia lagi, atau dia udah disekap, udah dipegang-pegang gitu ya. udah nggak berhubungan gitu kan. Iya. Dan jadi bukan balik lagi, pentingnya untuk tetap menanamkan ke diri sendiri yang kayak untuk tetap apa sih bilangnya, kayak menjaga diri. Jaga diri. Mungkin dia udah ditangkap tapi kan nggak tahu kalau ada orang lain, itulah Betul. kita harus menjaga diri gitu. Kalau Joyce, Kalau menurut aku tentang pelakunya yang ditangkap setelah melakukan pelecehan seksual kepada korban dan menurut korban itu benar-benar harus dilakukan, ya menurut aku itu emang benar-benar salah satu hal yang bisa mengurangi trauma dia. Benar, setidaknya mengurangi. Karena emang siapa sih yang nggak mau untuk nggak diganggu lagi gitu kan, apalagi ini terkait pelecehan seksual gitu, apalagi itu sebagai seorang wanita gitu kan. Kalau misalnya udah diganggu itu benar-benar membekas sih kalau kata aku di hati kita, kayak di memori itu bakal tertanam terus sampai kita dewasa gitu. Tapi setidaknya untuk mengurangi, ya apa salahnya, dan emang itu harus sih kalau kata aku pelakunya itu untuk ditindak lebih lanjut. nih misalnya nih ada nih satu pertanyaan lagi. Nah kalau itu korbannya mau pelakunya ditangkap, tapi kalau pelakunya itu misalnya pacarnya sendiri, Gimana? Kan kita tahu kan kalau orang pacaran udah sayang banget, udah cinta banget gitu. Ya kayak pernyataanku tadi, lebih pentingkah status itu daripada dirimu sendiri? Kayak gimana ya, itu udah di titik yang kayak buruk loh perilakunya, wajar loh dia digitukan. Harusnya korban lebih menyayangi diri sendiri ya, harusnya gitu. Karena emang aku menanggapi ya, karena emang kalau misalnya terkait hal-hal yang emang pacaran, namanya juga pacaran sebenarnya ya, kita balik ke dasarnya itu analoginya emang pacaran itu sebenarnya nggak dilakukan oleh seorang pelajar, dalam artian pacaran itu kan adalah status dimana orang itu persiapan untuk menikah gitu. Nah, jadi kalau emang udah terlanjur pacaran semenjak dia pelajar, jadi seorang pelajar, dia juga harus mengetahui batasan-batasan. Apalagi kalau misalnya udah si cowoknya ini melakukan hal yang negatif, pelecehan seksual itu ke dia tuh emang harus benar sih, dia harus lebih menjaga diri dia, karena emang lebih penting diri sendiri daripada hubungan gitu kan. Kita pasti kalau misalnya kita dihadapkan ke dalam tantangan, misalnya kamu milih pacar kamu atau kalau milih kamu yang selamat, pasti kita milih diri kita sendiri, karena kita nggak mau kalau nyawa kita tuh kita korbanin demi pacar kita, karena kita punya harga diri gitu di situ. Sesayang apapun kita sama cowok kita, sesayang apapun, sayang kali, di atas sayang kali tuh harus kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Nah, tapi gini, kalau misalnya situasinya si cewek ini nggak mau ngelaporin, tapi orang terdekatnya tahu kalau si pacarnya cewek ini melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada dia, tapi dia nahan karena dia memang mau mempertahankan dan status itu penting banget bagi dia. Sementara orang-orang di sekitarnya mau kalau si cowok ini ditangkap akan hal tersebut. Itu gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih benar sih tindakan yang dilakukan oleh keluarga dia itu, karena apalagi itu emang pelecehan seksualnya udah dilakukan ke keluarga mereka sendiri gitu kan. Ya, betul. Dan kalau emang sesayang-sayangnya pun si wanita ini ke pacar dia tuh nggak boleh mengorbankan diri dia gitu. Sedangkan emang keluarga dia itu juga memang benar-benar masih sayang sama dia, makanya dilaporkan ke pihak yang lebih berwajib. Karena emang itu juga untuk menjaga harga diri si wanita, apalagi dia tuh juga masih seorang pelajar, supaya dia tuh tetap fokus belajar gitu loh. Dia bukan memikirkan, aduh kemarin tuh aku kayak gini, aku gimana ya masa depan aku, gimana ya sama hubungan aku sama pacar aku gitu. Jadi lebih ke biar sang wanita korban ini juga dia juga bisa bangkit kembali, nggak terpendam dalam hal yang udah terjadi sama dia gitu. Dan kalau sampai dia lebih mementingkan status itu, berarti ada yang salah juga sama si cewek. Bener sih. Nah, oke, kalian tahu nggak sih kasus Vina sebelum 7 hari Ya, tuh? tahu yang lagi tanya-tanya. Ya, dari Vina. Nah, itu situasinya kan katanya si pelaku ini merupakan anak dari seorang pejabat. Nah, pejabatnya ini nggak main-main, sampai dari 2016 sampai tahun ini si pelakunya ini nggak dapat nih, walaupun udah dicari bertahun-tahun. Kalau misalnya gitu, gimana menurut kalian? Karena pejabat ini sangat mempengaruhi di mana-mana ya, kita tahu. Kalau kalian gimana? Aduh, berpengaruh kali ini ya, susah kali pula. Setidaknya dengan kita mencari, melaporkan walaupun ditutup lagi misalnya suap atau gimana-gimana, setidaknya kita ada upaya.
Tapi benar, kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau itu bisa jadi kita gagal. Ya kita mau gimana? Kita mau gimana? Ditangkap atau nggak ditangkap, korban harus bisa balik lagi menerima diri sendiri gitu sih. Masa kita harus kayak ditunggu ditangkap dulu baru kita yang kayak baru memaafkan, baru mengikhlaskan, kan nggak mungkin kan gitu. Kalau dari Joyce gimana? Iya sih, karena kalau misalnya kita emang itu udah disampaikan oleh banyak orang dan itu emang belum ditemukan orang pelakunya gitu kan, ya setidaknya emang usaha kita tuh emang udah kita lakukan ya gitu. Karena emang kalau misalnya kita biarin pun dan kita tunggu sampai lama-lama pun itu mungkin bakal nggak ketemu sama sekali gitu. Tapi setidaknya dengan upaya itu kita juga bisa membuktikan kalau kita tuh nggak pengen loh di lingkungan kita tuh bakal ada orang yang kayak gitu lagi, generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Karena walaupun seperti itu juga, walaupun mungkin emang nggak bakal ketemu gitu, kita juga sebagai seorang apalagi kalau misalnya itu keluarga terdekat kita, emang korban itu emang harus kita lebih dijaga sih kalau kata aku ya, supaya dia itu juga bisa melakukan kegiatan sehari-harinya itu bukan dengan trauma yang udah pernah dialamin, tapi walaupun emang itu udah mungkin orang-orang menutup kasusnya, tapi dia masih bisa menjalani kehidupan dia itu dengan baik dan mungkin lama-kelamaan dia bisa melupakan dan bisa belajar untuk lebih baik lagi gitu, menjaga diri. Betul. Kita ini perempuan kan, sama-sama tahu lah kalau misalnya perempuan itu dicap sebagai orang yang lemah. Dan kalian juga bilang tadi perempuan ini sering nggak didengar gitu loh tanggapannya. Dan data juga bilang di data berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak 12.158 korban itu merupakan anak perempuan. Memang ada sih korban laki-laki, tapi data itu menunjukkan kalau perempuan ini lebih banyak menjadi korban di situ. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau perempuan itu dianggap lemah lah, nggak berdaya, dan kata-katanya sering nggak didengar oleh orang sekitar. Tapi menurut aku pribadi nggak setuju. Nggak setuju kalau misalnya dibilang lemah. Lu Joyce lemah amat lu. Nggak terima dong. Nggak terima. Iya. Ya karena emang nggak bisa disamaratakan. Kayak yang Joyce bilang tadi tuh emang nggak sama semua. Betul. Tapi masalah tadi didengarnya kita udah berkoar-koar tapi nggak didengar sama orang lain, itu tuh kita juga nggak bisa memaksakan untuk didengar sih. Lebih ke setidaknya kita sudah speak up, setidaknya kita pasti ada 1-2 orang yang mendengar dan mau berubah gitu kan. Jadi cuman nggak bisa memaksa aja sih gitu. Benar. Kalau misal dari Joyce gimana tanggapan Joyce? Sebagai wanita ya, kita kan wanita nih. Kalau emang sebagai wanita dicap lemah itu paling Gak terima ya kita. Gak terima banget kita. Gak terima banget, apalagi dan belakangan ini juga kita lihat kan wanita-wanita itu lumayan lah dikedepankan pemerintah, maksudnya kayak di bidang misalnya menteri apa gitu udah ada wanita, di bidang di sekolah pun misalnya banyak kepala sekolah yang udah juga ada perempuan wanita, ya sekarang gitu, ibu apa gitu. Dan di pelajar biasa pun ketua kelompoknya emang wanita-wanita. Karena aku mau cerita nih, kalau di kelas gitu kan banyak lah aku dengar di kelas-kelas emang ketua kelompoknya itu emang kebanyakan wanita. Kita nanya kenapa harus wanita gitu kan cowoknya banyak nih, apalagi pembagian karena kita dengar cowok bisa memimpin gitu ya. Kenapa kasih cowok pemimpin gitu kan di kelompok. Tapi ternyata emang dengan kita melihat sekitar kita sendiri pelajar-pelajar yang cowok-cowok itu gimana, apalagi dengan adanya pelecehan seksual itu udah nggak menutup kemungkinan wanita tuh bisa jadi pemimpin gitu, lebih baik daripada cowok. Makanya aku nggak terima kali kalau wanita itu lemah. Dan menurut aku kata lemah ini nggak semua berbau tentang kekuatan, tentang fisik, nggak cuma itu, ya kan? Iya benar. Betul setuju. Kalau kita bisa lihat, udah nggak sedikit loh di pemerintahan ini secara pemikiran banyak kok mereka, maksudnya kayak memberikan partisipasi dalam perkembangan negara ini gitu kan. Mungkin secara fisik gitu kan emang banyakan dari misalnya segi pertahanan negara emang rata-rata cowok gitu kan. Tapi ya makanya harus balance fisik maupun Isi otak. Betul. Nih, kalian kan pernah dengar kan ngomong-ngomong tentang cewek yang lemah, perempuan juga sering disalahkan dalam beberapa situasi. Kayak misal si cewek ini diperkosa, tapi diperkosanya di kamar laki-laki dan orang ini bukan orang terdekat, melainkan tetangga yang
diam-diam masuk di saat orang tuanya nggak ada. Tapi di satu sisi perempuan ini malah disalahkan, dibilang kenapa aja cowok ke dalam rumah, ke dalam apalagi itu di kamar si ceweknya sendiri kan, pasti kayak dibilang sama-sama mau lah, padahal sebenarnya si cewek ini sama-sama tidak mau dan ya nggak mau lah menyerahkan itunya dengan semena-mena gitu loh. Menurut kalian itu gimana? Kalau dalam sisi wanitanya gitu ya, wanita dianggap sebagai seorang yang mengajak cowok Dan mengundang lah istilahnya, mengundang hawa-hawa yang Itu nafsu gitu. yang padahal dalam kenyataan itu tidak, atau cowok itu yang melakukan itu, pastinya sebagai seorang wanita kita benar-benar kayak hati kita tuh nolak gitu. Tapi kalau menurut aku, untuk gimana cara kita ngomongnya ke orang-orang yang menolak seperti itu, lebih ke kita buktikan sih. Karena kan kalau misalnya kita tuh udah terlanjur nih, ada cowok masuk ke dalam kamar, dan itu benar-benar sesuatu hal yang benar sensitif, apalagi di rumah kita gitu kan, dan orang-orang keluarga juga mungkin ada di situ gitu, dan orang banyak yang mengetahui hal itu, ya kita lebih ke menjelaskan kenyataannya, dan kita juga katakan bahwa emang bukan aku loh, sebenarnya itu nggak kayak gitu, apalagi supaya orang juga tahu kalau si cowok itu sebenarnya nggak sebaik yang kalian pikirkan gitu. Benar-benar. Dan kalau misalnya situasinya itu ada di kamar cowok pun, si cewek tetap disalahkan. Kenapa mau diajak ke kamar cowok? Kan selalu kayak posisi cewek ini selalu disalahkan gitu loh. Masalah. Iya benar. Kalau dari Shine gimana? Kalau mungkin udah dijelasin tadi sama Joyce ya, itu kan tanggapan orang luar ya. Kalaupun kita mau membuktikan pembuktian sendiri, tapi ya mungkin aku pribadi sih bukan mau menanggapi itu, aku lebih ke mau sama-sama mengingatkan teman-teman kalau menjadi bukan korban berarti anggaplah ke orang luar gitu. Nggak bisa senaknya kita ngejudge orang, kita nggak tahu loh kenyataannya, dan kita nggak tahu loh dampaknya dari kita ucapkan itu, padahal kita anggaplah salah. Kalau aku jadi korban, hati aku teriris sedikit, atau bisa jadi banyak jadi, sih. Bisa jadi harus kita sebagai orang di luar dari itu pun berpikir lagi deh, memilih lagi deh apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Aku pribadi. Jadi nggak cuma dilihat dari satu sisi jadi korban aja, dari yang melakukan juga harus. Seru banget ya pembicaraan kita hari ini. Ya. Terima kasih loh sudah mengeluarkan isi pengetahuan kalian ini tentang pelecehan. Pendapat kalian ini. Pendapat kalian. Makasih banyak ya sudah mau hadir di podcast kami ini yang paling wow, paling kece ini. Dengan jadwal kalian yang pasti sibuk banget. Ada SMA zaman sekarang. Apa sih yang ya buat kalian? Terima kasih loh Shine. Dan kalau mungkin mewakili kamu berdua ya, atau mewakili kita berempat, punya harapan besar dari video ini, banyak teman-teman yang teredukasi. Benar. Banyak perubahan-perubahan yang pastinya akan lebih baik yang akan datang gitu. Ya. Tentunya kita berharap supaya cewek-cewek itu bisa mau speak up ya. Kuat, cuma diam doang. Manusia kuat. Itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Yes. Bagus. Itu sih. Ya. Terima kasih ya Shine. Terima kasih banyak loh udah diundang. Terima kasih juga buat yang nonton. Dan jangan lupa untuk lindungi orang. Jangan lupa untuk lindungi